Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Lukas NMB. Mari kita saksikan bersama. Saya Aulia dari Berita 1, menambahkan saja Pak, dari awal kasus ini kan sudah disinggung soal adanya keterkaitan dengan akan mendalami soal dugaan aliran uang ke OPM. Ya, nah ini terkait dengan kasus Lukas NMB ini. Mungkin bisa disampaikan sejauh ini update-nya apakah memang ada keterkaitan antara aliran uang Pak Lukas ini ke OPM ataukah tidak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Cukup, baik. Terima kasih atas respon dari teman-teman semuanya. Kami silakan Pak Alek ataupun nanti bisa ditambahkan oleh Pak Asep. Ya, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas mungkin Pak Asep bisa menambahkan ya. Nah, tindak pidana pencucian uang saudara itu dari kejahatan yang mana saja? Apakah terkait dengan hanya suap, gratifikasi, atau juga terkait dengan penyelewengan dana PON atau dana yang lain? Nah, tentu dalam TPPU ya kita optimalkan dulu penyitaan aset-aset yang bersangkutan ya. Sejauh ini ya baru yang tadi itu sejumlah berapa tadi 25 ya 27 item yang kita temukan. Tidak tertutup kemungkinan di dalam proses penyidikan lebih lanjut nanti ya kita mendapat informasi tambahan ya, termasuk mungkin kita akan KPK akan berkoordinasi dengan CPIB itu KPK-nya Singapura menyangkut yaitu tadi yang dulu sempat ramai di media yang disampaikan oleh Menko Polhukam menyangkut dana LE yang mengalir ke rumah perjudian kan gitu. Nah, dalam proses penyidikan TPPU kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB karena disinyalir itu melibatkan warga negara Singapura yang bertindak sebagai profesional money launderer ya, pencuci uang profesional. Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana. Nah, kita belum melakukan koordinasi dengan pihak CPIB, mudah-mudahan nanti dalam proses penyidikan kita dapat lebih jelas menyangkut keberadaan dana-dana tersebut. Nah, apakah ketika yang bersangkutan di meja judi itu menang atau kalah kan gitu kan. Kalau kalah ya sudah amblas kan berarti kan duitnya. Tetapi paling enggak dari sisi aliran dana itulah yang nanti mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi dan seperti itu. Nah, dari mana dana-dana tersebut diperoleh? Ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD ya, termasuk informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Nah, selama 3 tahun itu dari tahun 2000 berapa kemarin? 19 ya. 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu ya, setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD. Nah, ini dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu 1 triliunan. Dan sebagian besar setelah kita telisik, kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum ya, belanja makan minum. Bayangkan kalau 1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan minum itu 1 hari berarti 1 miliar untuk belanja makan minum ya. Dan kami sudah juga cek di beberapa lokasi ya tempat kwitansi itu diterbitkan, ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut ya. Tentu ini nanti akan didalami lebih lanjut karena jumlahnya banyak ribuan kwitansi, bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi ya. Ini termasuk juga ya kita lihat ini tentu
proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional sendiri sebetulnya itu yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Jadi SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran itu untuk apa. Dan ya ini tentu kalau kita mau. Ya, pemirsa, tadi baru saja Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan perkembangan terkini pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Nonaktif Papua yakni Lukas NMB. Tadi Alexander Marwata menjawab pertanyaan dari wartawan seputar dugaan aliran dana dari Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB ke OPM. Alexander menjelaskan bahwa saat ini KPK tengah memaksimalkan pengusutan dugaan TPPU oleh Lukas NMB dengan menyita aset Lukas NMB. Sejauh ini ada 27 item dan tidak tertutup kemungkinan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Anti Rasuah yang ada di Singapura untuk menelusuri lebih jauh apakah ada dugaan aliran dana yang mengalir misalnya ke rumah perjudian. Dan juga tadi Alexander Marwata menyampaikan soal ada dana operasional dana operasional Lukas NMB yang mencapai sekitar 1 triliunan per tahun digunakan kebanyakan untuk